harusnya disikat itu yang namanya koruptor. Lakukan pemberantasan korupsi, tunjukkan leadership dalam pemberantasan korupsi, bukan membuat undang-undang semacam Omnibus Law. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Masih undang-undang cilaka juga, benar-benar cilaka ini undang-undang. Banyak sekali aspek yang harus kita soroti sampai kemudian kita yakin bahwa undang-undang ini betul-betul undang-undang cilaka atau undang-undang ciptaker, ya kan? Kita pakai dua terminologi itu saja, cilaka atau ciptaker ini, atau mencelakakan atau dia menciptakan. Kira-kira begitu ya. Nah, ini ada lagi ya dari Faisal Basri. Dia bicara tentang salah kaprah Omnibus Law Cipta Kerja yang memacu investasi. Karena kita tahu Sobat Era sekalian, raison d'être, alasan dibuatnya undang-undang Ciptaker ini ya sebenarnya adalah untuk memacu investasi yang ujungnya nanti dianggap akan meningkatkan atau memberi peluang atau menumbuhkan, mengembangkan lapangan pekerjaan. Jadi awal-awalnya sebenarnya paradigmanya adalah paradigma investasi. Tapi karena kalau investasi dianggap pro asing dan lain sebagainya, maka yang ada adalah undang-undang cipta lapangan kerja. Ya mungkin untuk mempersuade, untuk membujuk para pekerja, ini loh ada undang-undang cipta lapangan kerja, Omnibus Law ya. Kita baca dari Faisal Basri. Salah satu alasan utama pemerintah menghadirkan undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja adalah untuk memacu investasi agar tercipta lebih banyak lapangan kerja. Itu paradigmanya ya. Investasi dalam tulisan ini mengacu pada pembentukan modal tetap bruto yang berwujud investasi fisik, tidak termasuk investasi finansial seperti saham dan obligasi. Ya, investasi yang berwujud. Pembentukan modal tetap bruto merupakan salah satu komponen dalam produk domestik bruto (PDB). Kenyataannya, investasi di Indonesia terus tumbuh lumayan tinggi. Lebih tinggi dari Cina, Malaysia, Thailand, Afrika Selatan, dan Brazil, serta hampir sama dengan India. Pada peraga di bawah, hanya Vietnam yang pertumbuhan investasinya lebih tinggi dari Indonesia. Karena pertumbuhan investasi lumayan tinggi itulah, membuat porsi investasi dalam PDB terus meningkat. Bahkan lebih tinggi ketimbang rata negara berpendapatan menengah bawah maupun kelompok negara berpendapatan menengah atas. Di ASEAN, Indonesia juaranya. Tak ada yang lebih tinggi dari Indonesia. Seperti malaikat juga tahu siapa juaranya ya. Hanya Cina yang lebih tinggi dari Indonesia. Namun, Cina menyadari aras investasi mereka sudah terlalu tinggi. Banyak pabrik kelebihan kapasitas. Akhirnya, Cina banting setir, mereka menyalurkan investasinya ke luar negeri. Di dalam negeri, mereka memacu konsumsi masyarakat agar lebih banyak menyerap produksi dalam negeri, sehingga ketergantungan pada ekspor bisa dikurangi. Pemerintah Cina tak mau lagi menekan buruh dengan upah murah. Luar biasa ya negara komunis. Buat apa menyenangkan konsumen dunia dengan menawarkan barang-barang murah, tetapi menekan peningkatan kesejahteraan rakyatnya sendiri. Hasilnya terlihat pada peraga di atas. Porsi investasi dalam PDB di Cina menunjukkan penurunan cukup signifikan dalam sewindu terakhir. Porsi investasi dalam PDB mencapai rekor tertinggi justru tercapai pada masa pemerintahan Presiden Jokowi. Mengapa justru Presiden Jokowi menafikan keberhasilannya yang cukup fenomenal itu? Luar biasa ya. Jadi, nyata sekali Presiden keliru mengatakan investasi terhambat dan kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan tidak nendang.
Terhambat itu kepentingan-kepentingan saya kira ya. Alasan keliru inilah yang membuat Presiden mencari jalan pintas atau terobosan dengan mengajukan jurus sapu jagat Omnibus Law Cipta Kerja. Kalau landasannya keliru, maka Omnibus Law tidak memiliki pijakan kuat. Ya, karena memang maksudnya adalah investasi dan lapangan kerja. Kekeliruan yang terus dibiarkan melahirkan banyak kekeliruan yang baru. Yang paling fatal adalah pandangan yang mengatakan bahwa salah satu penghambat investasi adalah keberadaan dan sepak terjang Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Ini ada pejabat, nanti kita cari ya, cari sendiri aja ya, yang mengatakan bahwa KPK menghambat investasi. Orangnya tahu di istana sekarang orangnya. Oleh karena itu KPK harus dilemahkan dan sudah dilakukan. Maka undang-undang KPK harus direvisi. Pembisik menang. Sekarang KPK tak lagi bertaji untuk menjaring korupsi di pusaran kekuasaan, terutama dalam bentuk korupsi kebijakan. Oligarki leluasa semakin mencengkram dengan menguasai kekayaan sumber daya alam lewat praktik pemburuan rantai berskala besar. Padahal yang paling membuat pening kepala para investor adalah korupsi dan birokrasi pemerintahan yang tidak efisien. Sedangkan urusan ketenaga kerjaan berada urutan ke-11. Alih-alih memperkuat posisi KPK, malahan KPK dilemahkan. Jadi memang kepentingan politisi ya, inner circle kekuasaan. Masih banyak indikator yang menunjukkan investasi di Indonesia jauh dari memble. Di mata perusahaan manufaktur Jepang yang beroperasi di luar negeri, Indonesia berada di posisi kelima sebagai negara yang paling menjanjikan. Walaupun turun dari posisi teratas pada tahun 2013, posisi kelima di dunia cukup menjanjikan. Survei yang dilakukan majalah terpandang The Economist yang berpusat di London menunjukkan hampir separuh responden berencana meningkatkan investasinya di Indonesia. Indonesia berada di posisi ketiga di Asia setelah China dan India. Di mata Cina, Indonesia kian menarik. Jika pada tahun 2013 dan 2015 Indonesia di urutan ke-44 dalam China Going Global Investment Index, dalam survei terakhir tahun 2017 posisi Indonesia melonjak tajam menjadi ke-26. Publikasi tahunan UNCTAD terbaru World Investment Report 2020 kian membuktikan reputasi Indonesia cukup menonjol. Indonesia bertengger di kelompok top 20 di dunia untuk urusan Foreign Direct Investment FDI. Di ASEAN hanya Indonesia dan Singapura yang masuk kelompok top 20 dunia. Luar biasa ya. Padahal Indonesia bisa dikatakan jual mahal terhadap investor asing. Dan yang luar biasa selama ini Indonesia tak pernah sangat bergantung pada investasi asing. Kalau tidak bergantung pada investasi asing, kenapa sibuk sekali ya pemerintah sekarang ini? Secara sadar Indonesia memasang kawat berduri tertinggi ketiga di dunia setelah Filipina dan Saudi Arabia. Kalau Indonesia ingin dibanjiri investor asing, tebas saja pagar tinggi itu dan enyahkan kawat berduri yang menyelimuti pagar. Tak perlu bom atom Omnibus Law. Luar biasa ya. Cukup dengan melonggarkan restriksi utamanya, yaitu berupa equity restriction. Pak Jokowi sebetulnya mengeluhkan pertumbuhan ekonomi yang tak kunjung beringsut dari 5%. Target Pak Jokowi 7%. Padahal kurang apa yang telah dilakukan oleh pemerintahan Jokowi JK? Slogannya saja kerja, kerja, kerja. Presiden rajin menjelajah ke seantero negeri. Pembangunan infrastruktur sangat masif. Inflasi terendah sepanjang sejarah. Angka kemiskinan berhasil ditekan sampai hanya 1 digit yang tak pernah terjadi sejak merdeka. Ketimpangan sebagaimana diukur dengan nisbah Gini rasio juga turun ke aras di bawah 0,4 yang berarti ketimbangan di Indonesia rendah. Di masa Presiden SBY sempat di atas 0,4. Ketimpangan sedang. Ketimpangan sedang ya. Investasi yang merupakan ujung tombak utama pertumbuhan mencapai aras tertinggi juga terjadi era Jokowi. Di era Jokowi. Mengapa dengan segala keberhasilan yang fenomenal itu pertumbuhan justru melemah dibandingkan dengan periode pemerintahan sebelumnya? Masalah paling mendasar adalah investasi besar tetapi hasilnya kecil. Inilah yang harus dijawab dan dicarikan obat mujarabnya. Investasi besar hasilnya kecil karena banyak tikusnya ya. Ibarat anak di usia pertumbuhan yang dapat asupan bergizi, tetapi mengapa berat badannya tidak naik? Karena banyak cacing di dalam tubuhnya.
Boleh jadi banyak cacing di perut anak itu, benar juga ya. Cacing di dalam tubuh perekonomian bisa berupa korupsi yang menyedot darah dan energi perekonomian. Uang hasil korupsi dilarikan ke luar negeri dan atau digunakan untuk hal-hal yang tidak produktif. Korupsi merampas hak rakyat sehingga rakyat tetap loyo. Cacing bisa juga berupa praktik anti persaingan. Proyek-proyek besar diberikan ke BUMN, tak ada tender sehingga tidak terbentuk harga yang kompetitif. Proyek-proyek tanpa dibekali perencanaan yang memadai. Cacing yang lebih berbahaya adalah para investor kelas kakap yang dapat fasilitas istimewa dari penguasa. Investasi mereka sangat besar, tetapi hampir segala kebutuhannya diimpor. Puluhan ribu tenaga kerja dibawa dari asal dan tidak menggunakan visa kerja. Lalu disediakan bahan baku sangat murah karena diterapkan larangan ekspor sehingga pengusaha dalam negeri yang memasuk investor asing itu menderita luar biasa. Karena kedekatan dengan penguasa, investor asing memperoleh keistimewaan. Proyek-proyek mereka dimasukkan dalam proyek strategis nasional PSN. Dengan status itu mereka bisa mengimpor apa saja tanpa bea masuk. Tak perlu menggunakan komponen dalam negeri. Mereka bebas mengekspor seluruh produksinya tanpa dipungut pajak ekspor. Dan yang luar biasa menggiurkan adalah bebas pajak keuntungan sampai 25 tahun. Pajak pertambahan nilai PPN pun dibebaskan. Kasus kasat mata adalah puluhan proyek smelter dari Cina yang bisa dibaca dalam tulisan di blog ini dengan judul "Presiden dibohongi mentah-mentah". Kita juga pernah memuatnya di dalam channel ini ya. Praktik-praktik tak terpuji itulah yang bermuara pada ICOR, Incremental Capital Output Ratio yang sangat tinggi. Di era Jokowi, ICOR mencapai 6,5, sedangkan sepanjang kurun waktu Orde Baru sampai era SB, rata-ratanya hanya 4,3. Artinya, selama pemerintahan Jokowi JK, untuk menghasilkan tambahan 1 unit output diperlukan tambahan modal 50% lebih banyak. Jadi inefisiensi ya Sobat RH sekalian, tidak efisien. Tambahan modal itu tak lain dan tak bukan adalah investasi. Tak hanya lebih parah dari periode-periode sebelumnya, ICOR Indonesia pun tertinggi di ASEAN. Jika Pak Jokowi mau mencapai pertumbuhan 7% sehingga bisa menyerap lebih banyak tenaga kerja, tak perlu Omnibus Law yang banyak cacatnya itu. Perangi saja terus korupsi, terutama di pusaran kekuasaan, dan segala bentuk pemborosan dengan menurunkan ICOR menjadi 4,7. Maka pertumbuhan 7% otomatis akan tercapai. Ya, Sobat RH sekalian, saya sendiri sudah mengatakan beberapa kali, beberapa kesempatan, dan dalam banyak waktu, dalam kurun waktu yang panjang, korupsi adalah the biggest enemy in Indonesia. Tapi masalahnya adalah dari pemerintahan ke pemerintahan tidak ada penguasa yang bernyali untuk melakukan pemberantasan korupsi. Termasuk pada pemerintahan Jokowi, korupsi bisa menyeruak justru di relung-relung kekuasaan, di pusat-pusat kekuasaan baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Kalau eksekutif atau lingkar istana masih korupsi, mengambil lebih banyak daripada apa yang seharusnya diberikan. Di legislatif begitu juga. Karena itu mereka punya kepentingan untuk melemahkan KPK yang suka mengintip dan menangkap mereka. Di yudikatif juga begitu. Masih banyak putusan-putusan yang ditengarai karena pengaruh uang. Maka tidak ada negara di dunia ini yang akan bisa maju dan sejahtera. Jadi saya merasa bahwa Presiden Jokowi menggaruk di tempat yang tidak gatal. Harusnya disikat itu yang namanya koruptor. Lakukan pemberantasan korupsi, tunjukkan leadership dalam pemberantasan korupsi, bukan membuat undang-undang semacam Omnibus Law yang justru banyak penumpang gelapnya, hanya menguntungkan gelintir orang, memunculkan pro dan kontra, dan mungkin juga mengorbankan nyawa warga negara. Mudah-mudahan Presiden sadar dan segera mengeluarkan 2 perpu. 1, perpu yang membatalkan undang-undang Omnibus Law ini. 2, perpu yang lebih tegas dalam hal pemberantasan korupsi, apapun bentuknya. Nanti bisa kita diskusikan. Yang penting tetap di channel ini, karena channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus.
Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Cheers!